Sejahtera bagi kita semua, kiranya damai Tuhan beserta kita. Kami mewakili Majelis GKJW Jemaat Malang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 16 April 2023. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Imprima Kurnianto. Agar ibadah berjalan khidmat, mohon berkenan HP Bapak Ibu bisa di-silent. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 191, bait yang pertama dan yang kedua. Dikasih Tuhan, marilah bersama-sama sore hari ini kita membangun ibadah, mempertemukan batin kita dengan Tuhan, memahami menghendaki kehendak Tuhan melalui perjumpaan dalam ibadah sore ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kita sore ini bersama-sama kita lakukan, didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya hanya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai umat dalam ibadah sore ini. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, umat yang terkasih. Sore ini kita dibimbing dalam tema ibadah untuk memahami akan peran kita sebagai orang GKJW. Peran kita ketika kita beribadah dalam keseharian kita, yaitu GKJW bangkit bersama Kristus. Apa
maksudnya. Dan lebih spesifik, kita akan lebih memahami perjumpaan yang mengubahkan. Artinya berubah karena adanya perjumpaan. NKP 87 ayat 2 dan 3. Umat yang terkasih, sebelum kita lebih jauh beribadah kepada Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil wudhu kita. Apakah setiap orang sudah berwudhu sebelum masuk ruang ibadah? Tentu itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Bagaimana kita harus berwudhu ketika sebelum ibadah? Apakah di sini disediakan air untuk wudhu? Enggak. Cuci tangan? Oh ya. Apakah cuci tangan dengan wudhu itu sama? Oh enggak. Bapak Ibu, apakah orang beribadah kepada Tuhan harus wudhu dulu? Artinya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita berbicara dan Tuhan pun juga berbicara kepada kita. Tetapi bagaimana Tuhan bisa berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada kita, kalau di atas kita ini, di atas pikiran kita terhalang oleh perkara-perkara yang membuat firman Tuhan tidak bisa masuk dalam hati kita.
Ada pikiran-pikiran kita yang terhalang oleh perkara-perkara karena kita belum bersih-bersih. Bagaimana wudhunya orang Kristen? Tentu kita harus membersihkan segala apa yang ada dalam pikiran, benak yang membuat firman Tuhan terhalang, apa yang di telinga, apa yang di kening pikiran, apa yang di mulut, apa yang diucapkan oleh mulut, apa yang dilakukan oleh tangan, semua itu yang kotor, yang membuat firman Tuhan terhalang masuk dalam hati kita. Sehingga sering orang beribadah di gereja, pulang dari gereja tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena memang hatinya tidak bersih, karena memang pikirannya masih melayang kemana-mana. Oleh karena itu, wudhu kita adalah mengakui dosa kesalahan kita kepada Tuhan. Dibersihkan oleh darah Kristus apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang diucapkan oleh mulut kita, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengarkan oleh telinga sehingga mempengaruhi hati kita. Semua itu adalah perkara duniawi. Semua itu membawa kita ke dalam dosa. Kalau tidak dibersihkan sebelum kita beribadah, maka sia-sialah ibadah kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus memberikan sabda yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan dengan segenap hati semuanya itu? Belum. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mampu. Mengapa tidak mampu? Karena kita tidak mengakui dosa kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersujud mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami bertelut mengakui pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami ingin membangun ibadah kepada Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa banyak penghalang-penghalang dalam pikiran kami, banyak penghalang-penghalang dalam batin kami yang membuat firman Tuhan tidak tercurah dalam diri kami, yaitu dosa dan kesalahan. Kami meyakini bahwa kami tidak mampu mengasihi Allah dengan segenap hati, termasuk tidak mampu mengasihi sesama kami, karena memang dosa masih senantiasa ada dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan sepenuh hati kami bersujud mohon pengampunan, kami mohon kekudusan, kami mohon kesucian, agar darah Kristus yang tercurah di Golgota melumuri pikiran kami, melumuri diri kami, melumuri batin kami yang penuh dengan dosa ini. Pengampunan yang Engkau berikan dengan mencurahkan darah Kristus akan membuat kami suci, bersih. Itulah ya Tuhan yang kami mohon. Kami mohon kekuatan supaya kami boleh memahami kehendak-Mu sore hari ini. Ampuni dosa kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengakui dosa-dosa kami. Haleluya.
Amin. Umat yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Marilah sekarang kita menerima petunjuk hidup baru yang menjadi anugerah kekuatan ketika kita senantiasa ingin melakukan kehendak Tuhan dengan tulus. Berita anugerah ini adalah wujud pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya, lebih-lebih mau mengakui bahwa Yesuslah yang menjadi sumber keselamatannya. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 239. Tibalah saatnya kita pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas karya yang nyata dalam kehidupan yang begitu indah. Engkau berkenan memberi kesempatan bagi kami untuk membangun peribadatan saat ini, di mana sebentar kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Inprima yang akan menjabarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan berikan roh hikmat, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sambung dengan pujian. Kidung Jemaat 178 ayat 2.
kita yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 disambung ayat 22 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan. Kesukaanku
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah kesaksian Alkitab. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, saya baca untuk panjenengan ayat 24 sampai 29. Demikian isi kesaksian Alkitab akan firman Tuhan.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yang berbahagia adalah setiap orang yang sungguh senang membaca firman Tuhan, terlebih-lebih dengan sukacita melakukan firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom alaikum. Selamat sore. Oh ya, saya khawatir mungkin saya salah mengucapkan salam ya. Kok gak harus jawab? Apakah tradisi Talun sekarang tidak boleh mengucapkan itu? Makanya saya katakan selamat sore. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di antara kita ini adakah yang pernah ditemui oleh Tuhan Yesus? Sulit ya dijawabnya. Ataukah di antara kita ini adakah yang pernah melihat penampakan-penampakan tentang Tuhan Yesus? Yang pernah melihat angkat tangan? Oh, tidak ada. Oh, tidak pernah semua ya. Berarti sama, saya juga tidak pernah. Era tahun 90-an ketika Saud Jajar baru buka, saya ingat waktu itu karena saya masih ada di Gedung Kandang, ada warga Pepatan Gedung Kandang itu tiba-tiba rumahnya itu mengalami penampakan. Ya, yang mungkin ingat waktu itu, yang sekarang usianya di atas 50 mungkin ingat. Jadi di dalam kamar itu tiba-tiba ada cahaya salib di tembok kamar, besar, kemudian memencar jadi kecil, gitu. Ya ada, kalau nggak salah di rumahnya Pak Muji. Dan berbondong-bondong banyak orang Kristen di sekitar Saud Jajar itu berbondong-bondong datang. Semua bercerita, oh iya ada penampakan itu, salib itu di atas tempat tidur, di atas tempat tidur. Era tahun 90. Dan saya bersama seorang teman yang mungkin jenengan sudah tahu namanya Pak Broto ya, orang Gedung Kandang, datang ke sana. Ayo kita lihat. Ini menakjubkan, ini mujizat. Saud Jajar baru dibuka, tiba-tiba ada penampakan. Apa kira-kira GKJW Gedung Kandang mau pindah ke Saud Jajar? Itu pergumulan. Bergumul. Nah, semua akhirnya kami bersama-sama melihat. Semua pada takjub melihat penampakan di dinding tembok di kamar itu. Salib berwarna seperti fosfor, besar, kemudian menjadi kecil. Loh itu. Saya tanya kepada Mas Broto, sampean ndelok apa? Lah awakmu ndelok apa? Aku gak ndelok apa-apa.
Loh, masa aku juga ndelok. Lah wong-wong ku ndelok apa? Loh, mereka melihat. Loh, saya kok enggak lihat ya? Sampai saat ini saya masih bergumul. Kenapa orang bisa melihat, saya kok tidak? Akhirnya saya pulang dari Sawu Jajar itu, kalau nggak salah Danau Kerinci, bergumul. Mengapa orang bisa melihat, sedangkan saya tidak? Oh, saya memang orang berdosa. Saya memahami, ya, karena saya orang berdosa, maka saya tidak bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika pertama kali sekolah di SPG Kristen tahun 83, saya kos di depan rumahnya Mas Toto. Ya, kalau minggu saya selalu ke gereja sini. Dan era tahun 84 setelah setahun ke gereja, tempat duduk saya itu di pojok belakang sana. Yang sekarang ada kotaknya itu tempat duduk saya selalu kalau ibadah. Dan saya selalu melihat Bapak Ruswinarto, Pak Adi main keyboard di sini. Saya itu merasakan damai sekali kalau mendengar mereka orang tua-tua itu main organ. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya ingin menjadi seperti orang itu, bisa main organ supaya hati saya damai. Ya, maka beberapa bulan kemudian saya mencuri-curi waktu untuk bisa duduk di pojok situ. Tahun 84. Organnya masih organ lama, di situ masih ada organ yang pancalan. Karena saya tidak berani organ listrik, tidak bisa ngurup, saya pakai organ yang pancalan. Unguk gitu ya. Lalu didatangi sama Pak Marno, diinceng. Lapo Mas sampean? Saya takutnya bukan main didatangi Pak Pendeta. Maaf Pak, saya belajar organ. Oh iya wis, tidak apa-apa, belajar. Nah, dipanggillah merebut sebelumnya Mas Soleman. Nyalakan. Itu masih prima mau belajar organ. Maka saya diberi kesempatan untuk belajar organ yang listrik. Tapi syaratnya satu, lek Sabtu datang ke sini ngewangi nyetensil. Oh nyetensil, klok. Waktu jemaat dulu kan mesti stensil nggih. Kalau sudah dapat 300, ngelewem piti baru belajar organ. Yang bantu nyetensil buruane belajar organ. Tahun 85. Dan sampai tahun 85, kurang lebih saya belajar 4 bulan. Kemudian saya dijadwal. Waduh, merinding saya Bapak Ibu. Dijadwal di sini itu ngorgen. Dan banyak pertentangan dalam gejolak dalam diri saya. Untuk ngorgen di GKJW Talun, gereja yang terbesar di Kota Malang saat itu. Wah, saya sukacita sekali. Tetapi kemudian tahun 88 saya dipindah ke Kedung Kandang, konsentrasi di sana. Tetapi karena situasi kondisi pekerjaan saya mbalelo, tidak lagi mau jadi organis, saya berhenti jadi organis, saya kerja menjadi sales. Wah, meninggalkan pekerjaan Tuhan jadi organis, saya menjadi sales, sukacita cukup besar, mendapatkan biaya yang cukup banyak, bayaran yang cukup banyak, tetapi tidak pernah ada kedamaian di situ. Saya merasakan. Akhir kata, saya akhirnya bertobat dari pekerjaan itu, lalu sekolah crash program, jadi pendeta, dari 60 dites, dibutuhkan 25, lulus 24, saya masih ranking 15, berarti di tengah-tengah, api. Padahal gak tahu nang gereja 5 tahun, masih ranking tengah. Setelah jadi pendeta ini saya gumuli, ternyata saya pernah ditemui Tuhan. Sejak saya duduk di situ, tahun 84, ketika saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya ingin seperti Pak Ruswinarto, seperti Pak Adi. Akhirnya apa? Saya dipanggil tahun 84 belajar organ. Proses Bapak Ibu. Dan hari ini saya dijewer oleh Tuhan.
untuk bertobat karena saya pernah meninggalkan pekerjaan yang pernah saya minta kepada Tuhan itu, berdoa untuk jadi organis, saya tinggalkan demi kehidupan, ya ternyata tidak dapat apa-apa. Justru ketika mengikut Tuhan sekarang menjadi berkat. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah kita pernah ditemui oleh Tuhan? Mungkin ada di antara kita warga Kristen itu yang memang diberi karunia untuk melihat karya-karya Tuhan, untuk bisa melihat salib Tuhan yang orang lain tidak bisa tahu. Saya tidak bisa tahu, tapi ada orang yang bisa melihat. Saya merasa berdosa saat itu, karena yang lain bisa melihat kesucian Tuhan, saya tidak bisa. Memang ada orang yang dipanggil dengan cara-cara Tuhan seperti itu. Tetapi apakah berarti kita tidak pernah ditemui oleh Tuhan? Ada orang yang pernah bersaksi kepada saya, Pak Pendeta, saya itu dulu tidak mengerti. Sebab setiap mimpi saya itu selalu ketemu orang Belanda, rambutnya gondrong. 2 tahun kemudian ketika saya berkunjung ke rumahnya orang Kristen, ternyata fotonya orang Belanda dalam mimpi saya 2 tahun yang lalu itu ada di rumahnya orang itu. Yaitu foto ini Tuhan Yesus. Maka dia menjadi Kristen. Karena pernah ditemui 2 tahun sebelumnya dalam mimpi. Loh iki toh, ini di mana orangnya ini? Oh, ada di gereja. Ya, akhirnya dia percaya pada Tuhan Yesus. Perkara-perkara pertemuan dengan Tuhan itu banyak hal. Para murid waktu itu, ketika kondisi ketakutan, mereka berkumpul dan ditemui oleh Tuhan Yesus. Ayat 19 ayat sampai ayat 23, non Thomas, mereka ditemui oleh Tuhan Yesus dan mereka sukacita ketika ditemui oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat Yesus bangkit, mereka sukacita. Maka pada pertemuan itu, Yesus menghembuskan roh kepada mereka, sehingga mereka kuat. Ketika mereka bersaksi kepada Thomas, aku loh peduk Tuhan Yesus loh, wis wungu, ngapusi. Loh iya temenan, alah, lek aku gak ngotek bekasi paku, lambunge aku rakate percaya, itu Thomas. Aku rakati percaya. Loh, ya apa sih? Lah ketika kondisi tertutup, di ruang tertutup, 8 hari kemudian mereka kembali ke situ, Tuhan datang dan langsung menemui Thomas dan langsung menyampaikan apa yang digumuli Thomas. Saya itu membaca ini, saya pernah merinding. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya ingin menjadi seperti Pak Ruswinarto. Ketika Pak Marno nginceng saya, lapo mas sampean, saya langsung merinding kaget. Ketika, ya wis, sampean boleh belajar organ di sini. Sukacita, seperti Thomas, sukacita ketika dia sudah bisa melodok tangannya Tuhan Yesus, mencucukkan tangannya ke tangannya Tuhan Yesus. Sukacita sekali. Bapak Ibu, saya yakin bahwa setiap orang dalam pergumulan imannya juga ditemui oleh Tuhan. Petrus memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Melehni, what meaning melehni? Membuka mata, membuka pengertian, supaya mereka menyesal terhadap apa yang sudah pernah dilakukan terhadap Yesus. Bahwa Yesus yang mereka salibkan itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Lebih jahat daripada siapa yang dibebaskan? Barabas. Dianggap lebih jahat dari Barabas. Mereka kecelik. Petrus memberikan kesaksian tentang perkara itu. Artinya apa? Bahwa ketika Yesus menemui para murid, Yesus menemui Thomas, maka hidup mereka berubah.
hidup mereka berubah. Kalau kita ditemui Yesus, tetapi hidup kita tidak juga hendak berubah, maka menjadi perenungan. Inilah namanya renungan. Renungan dibawa pulang, di rumah direnungkan. Aku kayak sepono seperti ini, kok gak berubah ya awakku. Kok pancet ae apa? Apa karena ada nuansa yang menutup di atas kita sehingga firman Tuhan tidak pernah masuk dalam diri kita? Roh Kudus selalu mental ketika masuk dalam diri kita karena kita menolaknya. Atau bahkan mungkin ketika kita diajak berbicara meminta kepada Tuhan, selalu jawabnya engko dhisik. Selalu jawabnya ditunda, ben-ben sik, tunggu selesai ini, selesai itu, maka tidak akan ada perubahan. Sebab kehidupan seseorang sekali ditemui oleh Tuhan Yesus pasti akan ada hasil, ada perubahan. Dan tiap hari Tuhan akan mengubah kita menjadi semakin baik. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Mas Hari kalau eling lagu itu zamannya nom-nomane dhewe. Ya toh? Nyanyi seperti itu, pakai gitar, pakai bongo. Dulu nyaluk nyanyi di sini maksimum pakai gitar. Kalau pakai neko-neko enggak boleh dulu ya. Saya ngorgen aja lagune pakai keyboard dung cek dung langsung dilirik. Orgen ngono iki nggawe dhewe langsung moro dung. Tetapi saya bersyukur sekarang sudah berkembang tadi. Karena apa? Roh Kudus ada pada diri kita, sehingga senantiasa berubah, senantiasa berkembang. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita, kebangkitannya bukan perkara-perkara yang sepele. Tidak semua orang Kristen berani memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Ada yang takut-takut, sebab di sana, di sono, di luar sono, ilmu tentang Kristen, tentang Alkitab lebih dikuasai. Anak-anak kita ketika ditanya, Tuhanmu kok telu, ya apa ceritane? Anak-anak kita tidak bisa menjawab. Karena kita pun majelis kadang-kadang bingung mengajar anak-anak kita. Maka kebangkitan Kristus adalah solusi kita membangun komunikasi supaya Tuhan mencerahkan hidup kita. Sehingga kita mampu menghadapi peliknya kehidupan ini. Gusti berkahi. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Umat kami undang berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Umat yang terkasih, mari bersama-sama kita mewujudkan tanggung jawab kita sebagai umat percaya yang diselamatkan oleh Tuhan untuk senantiasa mewujudkan doa syafaat, perhatian kasih kita kepada sesama, kepada keadaan yang memang perlu senantiasa kita dukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahmani, kami sungguh bersyukur berterima kasih kalau kami senantiasa Tuhan berkati, sehingga kami senantiasa dikuatkan, diubah dari buruk menjadi baik, sedikit demi sedikit semua keadaan kami lalui. Yesus yang bangkit, yang hidup, nyata-nyata hidup, dan membuat kami sangat sukacita, karena Roh Kudus yang dikirim membuat kami juga kuat, menjalani kehidupan yang penuh dengan dera, baik karena ekonomi, karena penyakit, maupun karena politik. Tuhan, oleh karena itu kami sungguh sujud berdoa, mohon kekuatan tangan kasih Tuhan, supaya kami hidup di tengah-tengah dunia ini dengan segala macam pergumulan, tetap Tuhan kuatkan, tetap senantiasa Tuhan tuntun. Iman kami yang didera oleh penderitaan semakin kendor, biarlah Tuhan hadir membangkitkan hidup kami, supaya kami GKJW senantiasa tetap bangkit untuk memuliakan Tuhan. Karena kehadiran Yesus membuat kami senantiasa berubah menjadi lebih kuat, lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, atas segala perkenan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir pada sore hari ini. Baik tidak bisa hadir dalam ibadah pagi, ibadah siang maupun ibadah sore, karena pekerjaan, karena tanggung jawab, karena kesibukan. Tuhan berkati mereka dengan pekerjaannya, supaya mereka boleh pada saatnya nanti diberi waktu oleh Tuhan untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Supaya di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan yang diselesaikannya, mereka tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh mohon kekuatan. Untuk saudara kami yang sakit, Tuhan berkati, supaya siapapun yang saat ini menderita, biarlah melalui dokter perawat, jamu, atau perawatan yang dilakukan di rumah oleh keluarga, membuatnya pulih kembali. Ya Tuhan, kami mohon kuasa tangan kasih-Mu, berkati saudara kami yang sakit, sehingga mereka boleh kembali pulih untuk beribadah bersama dengan kami. Kami khusus juga berdoa untuk Bapak Pendeta Legal yang mengembalakan kami di tempat ini. Berkati ya Bapak, dengan kekuatan kesehatan, supaya sungguh tetap melayani Tuhan, karena Tuhan menyertainya. Mampu menggembalakan kami semua warga jemaat dengan baik di tengah-tengah kota yang penuh dengan tantangan ini.
Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat kami yang saat ini menghadapi sukacita di hari yang fitrah, di hari yang rahmani. Tuhan berkati saudara kami supaya sungguh-sungguh kami pun boleh bersukacita mewujudkan silaturahmi bersama-sama. Menjadi masyarakat yang memang saling mengasihi. Sehingga sukacita ini juga menjadi kekuatan iman bagi kami bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir hidup untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang sedianya kami aturkan dalam doa ya Bapa, tapi kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha mengetahui kebutuhan pergumulan hidup kami. Kami sungguh menyerahkan doa kami ini dalam kuasa tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji medley
Kidung Jemaat 440 dan PKJ 216. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami di dalam kami membangun ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur dan mengucapkan berterima kasih hanya kepadamu. Pada sore hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati. Sucikanlah persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan Tuhan di gereja kami di sini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita, dengan semangat, dan memahami akan sentuhan tangan Tuhan yang mengubah hidup kita. Mari kita pergumulkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita senantiasa membangun komunikasi dengan Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan supaya kita berguna bagi masyarakat di kanan kiri kita, menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati banyak orang, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ku suka menuturkan.
yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.